Di sini saya mau nunjukin buku unik. Di sini punya 3. Ini jilid 1, ini jilid 2. Ini judulnya Palanggaran Ejahan Aksara Sunda. Jadi dulu tuh yang disebut aksara Sunda adalah aksara Jawa Sunda atau aksara cacerakan Sunda. Ya, sesuai namanya dia aksara Jawa tapi yang dimodifikasi buat bisa nulis bahasa Sunda. Untuk bukunya kayak gini. Ini buat bahan ajar guru sekolah dasar zaman dulu. Ini diterbitin tahun 1982. Mungkin yang generasi tahun 90-an atau 80-an masih pada ingat ya pas di SD belajar aksara cacerakan ini. Untuk penggunaannya sampai sekarang masih ada di Desa Adat Cirende sama di pelang nama jalan di beberapa kota di Jawa Barat kayak di Tasik katanya ada, terus di Kuningan ada. Ya, tapi sekarang udah terbatas penggunaannya soalnya udah pada pakai aksara Sunda baku. Nah, aksara Sunda baku bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini yang udah umum dipakai sekarang di pelajaran sekolah atau pelang nama jalan. Nah, ini aksara cacerakan Sunda. Nah, untuk aksaranya dia ada perbedaan. Contohnya ya, tapi dikit aja ya, perbedaannya gak terlalu banyak. Selebihnya dia masih kayak aksara Jawa, tapi di sini kita bisa lihat bentuk bunyinya sama da. Dia beda banget. Nah, bunyinya di aksara Jawa standar itu kayak gini bentuknya, sedangkan di aksara cacerakan Sunda dia bentuknya kayak gini, gabungan antara bunyina sama gantungan bunyinya ya, digabung jadi bunyinya. Terus bunyi da ini malah kebalikan. Kalau di aksara Jawa da itu yang da biasa itu ini, sedangkan yang da berat itu ini. Sedangkan di aksara cacerakan Sunda malah si bunyi da ini dia jadi da biasa, sedangkan yang da biasa malah jadi da berat. Jadi kayak gitu ya, jadi kebalik-balik. Terus untuk ini ada bunyi vokalnya a, i, u. Nah, di sini aksara vokal ini dipakai secara aktif ya, beda dengan aksara Jawa. Di aksara Jawa itu gak terlalu aktif dipakai, soalnya dia cuman buat kata-kata serapan asing atau cuman buat semacam nama depan lah ya, buat huruf kapital. Nah, di sini ada a, i, o, u, e, e. Nah, di sini ada rekayasa si bunyi a tapi dikasih bunyi pepat pepat ya, jadi e. Sedangkan di aksara Jawa ya, hana caraka gak ada bunyi e pepat. Soalnya di aksara Jawa dia pakainya bunyi h ya. Misalnya nulis kata aksara, dia pakainya bunyi h, jadinya hak sa ra, jadinya haksara. Sedangkan di aksara cacerakan dia dengan tegas ditulis dengan vokal ak sa ra. Jadi ada perbedaan ya. Kalau di aksara Jawa dia pakainya bunyi h sebagai vokal, sedangkan di aksara Sunda cacerakan dia pakai vokal mandiri langsung gitu ya. Oke, di sini juga ada e ya. Dia gabungan antara panolong atau tarung ya dengan bunyi e pepat atau pamapa. Oke, lanjut. Di sini dia ada bagian cara penulisan dasar ya, dengan aksara dasarnya kayak gini, raca. Jadi ini tuh aksara cacerakan dengan aksara Jawa sama aja ya. Dia mengandung bunyi a bawaan. Cuman bedanya kalau di aksara Sunda dia kalau a dibaca a, misalnya h dibaca h, k dibaca k. Kalau di aksara Jawa kan dibacanya hono, coroko, doto, sowolo kan gitu. Kalau di aksara Sunda cacerakan dia hana, caraka, data, sawala, a semua. Ini pun sama. Jadi raca ya dibaca raca, saha dibaca saha, saca dibaca saca. Enggak akan dibaca roco, soho, soco gitu ya. Oke, ini latihannya. Nah, kayak gini Sanyatana, Majalaya. Terus di sini ada contoh penggunaan gabungannya dengan bunyi vokal mandiri kayak gini, cau. Jadi ca sama u. Kalau di aksara Jawa kan dia ditulisnya cahu kan. Kalau nulis cau di aksara Jawa dia ditulisnya itu gini. Jadi cahu, karena di aksara Jawa hu itu dibaca u ya. Cau jadinya. Kalau di aksara cacerakan Sunda dia ditulisnya pakai vokal mandiri langsung cau, bae, kai, bao. Nah, bahkan untuk bunyi i ya, kadang kalau i standarnya itu kan gini. Kadang dia malah ditulis pakai a tapi dikasih ya panghulu.
atau bunyi I ya. Jadi A dikasih diakritik I jadi I. Ya uniknya aksara cacarakan gitu ya, banyak modifikasinya. Oke, lanjut. Di sini ada latihannya menyalin ke aksara Latin. Di sini ada OO. Ini tuh O ya. Oh, ini U. Utara maca kayak gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh-contoh latihan penggunaan diakritiknya kayak H tambah I panghulu jadi Hi, na tambah panghulu jadi Ni, dan seterusnya kayak riri, hili, mimi, wiwi, kisi, dan sebagainya. Ya, untuk bukunya unik ya kayak gini. Ini juga ada panyuku, H tambah panyuku jadi Hu, na tambah panyuku jadi Nu, ca tambah panyuku jadi Cu. Ini lengkap sampai akhir. Nah, di sini dia ada pasangannya ya, ada huruf gantungannya ya. Kenapa disebut huruf gantungannya? Karena dia digantung di bawah. Walaupun sebenarnya ada sebagian yang dia ditaruhnya di pinggir aksara. Ya, contohnya ini. Ini ada gantungan na ya, huruf gantungan na. Dia fungsinya apa? Dia digantung di bawah nih. Anak na. Jadi dia fungsinya itu simple aja ya, buat matiin bunyi A di bunyi konsonan sebelumnya. Contohnya nulis anak na. Di sini kita lihat ada bunyi K. Ini mati kan, nggak ada vokal A ya. Ini ada vokal A, na, na. Nah, di sini kita bakal tumpuk. Nah, ini K kan masih ada vokal ya. Nah, si bunyi ini, nah kita bakal turunin ke bawah sehingga dia bakal ngebunuh si vokal A di bunyi K. Jadi otomatis dia bakal mati jadi anak. Nah, jadi bacanya itu anak. Nah, ke bawah gitu kan. Jadi gampang sebenarnya ya. Itu untuk aksara gantungan. Nah, bukunya kayak gini ya. Terus di sini juga ya sama, ini juga pelajaran aksara cacarakan Sunda. Cuman di sini dia lebih apa ya? Lebih lengkap sebenarnya ya. Ini terbitan 2 Februari 1982. Untuk isinya dia di sini ada cerita bergambar. Nah, di sini ada catatannya. Pecang itu kancil, buaya ya buaya. Nah, ini dibacanya itu pecang teh sato. Nah, di sini ada perbedaan lagi ya di aksara Jawa. Kalau nulis O, diakritik O, misal nulis kata sato, dia ditulisnya itu dengan taling dan tarung ya. Ini taling, yang belakangnya namanya tarung, jadi taling tarung. Bedanya kalau di aksara Sunda dia cuman tarungnya doang. Jadi tulis satonya itu jadi gini. Udah di belakang doang, jadi gak kiri kanan gitu ya. Itu bedanya di aksara cacarakan. Jadi lebih simpel sebenarnya ya. Jadi gak usah 2 kali nulis. Sato pinter. Nah, pinter. Di sini ada gantungan tak. Terus di sini ada apepet sama r. Jadi pinter gitu. Sina kematiin sama tak ke ketambahan e sama r jadi pinter. Terus di sini ada sobatna. Di sini ada sa, dia kritik o jadi so, terus ini ba, ini ta, terus digantungin na jadi sobatna. Ya, kayak gitu. Lanjut. Di sini kena jamur jadi udah lapuk. Yang di sini ada latihan-latihannya banyak. Kayak gini. Ya, banyak latihan membacanya di sini, bagian latihan. Ini tuh pangaruh ti Cina tepi ka ayeuna. Ya, untuk jilid satunya kayak gini. Nah, ini di jilid 1A. Nah, ini dasar-dasarnya ya, dasar-dasar membaca aksara cacarakannya kayak gini. Nah, di sini ada ceritanya tuh, Hana Caraka, artinya ada utusan. Ya, sama kayak, berarti dia pakai mitologi dari Jawa juga. Sini ada angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buat nulis angka sama aja kayak angka Arab atau angka Latin. Di sini ada cara nulisnya ya. Oke, ternyata di sini ada bunyi henti ya, dakwah.
kayak gini, kayak U di atas, dakwah, terus mana, gajah, sawah, dan sebagainya. Oke, di sini ada tuntunannya. Nah, di sini lihat ya, beda dengan buku yang tadi. Di sini I-nya itu pakai A, yang dikasih penghulu I. Kalau di buku ini dia si I-nya itu pakai ini. Nah, kita lihat ini, kalau di sini I-nya pakai ini. Tapi sebenarnya sih sama aja ya, nggak salah juga. Soalnya kan udah kebiasaannya juga beda-beda penulis. Mau I yang itu atau yang ini bebas. Tapi kalau saya sebagai konteks aksara cacarakan mending yang ini, soalnya jadi ada ciri khas. Ya, di sini ada cara nulisnya ya, sama aja. Kalau kalian mau nanti saya ajarin cara nulis aksara cacarakan. Tapi nanti ya, jadi saya mau upload dulu yang ini ke akun saya. Kayak gini. Ya, ini bukunya kayak gini. Ini jelas udah gak ada yang nerbitin lagi. Kalaupun ada ya paling KW. Kalau ini saya punya yang original ya. Ada 3 original. Kayak gini.